memang ayat Al-Quran itu banyak kodamnya, tapi kodam kalimah, Ya. karena dia belum berwujud Ya. nyata gitu loh. Kenapa batu ini kok bawa pulang? Ini batu ini suatu saat bisa kembali ke matanya. Awalnya itu aslinya ya, kata Pak Kiai itu memang telur puyuh. Telur puyuh Telur aslinya, puyuh. cuma- Tapi begitu nampak nyata itu dia berwujud batu. Oh, sudah membatu ya akhirnya ya. Ya mungkin ini santet murahan kali ya. Harganya murah kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idot, dan di samping saya Kang Muslih dari Jawa Timur. Kali ini di sebelah saya ada narasumber Kang Muslih yang akan membawakan suatu kisah pribadi dia di tahun 1998 berkenaan dengan santet dengan media telur puyuh yang dilemparkan seseorang kepada orang lain sehingga menyebabkan yang tersantet itu jatuh sakit. Bagaimana ceritanya? Nanti saya akan berbincang dulu dengan Kang Muslih. Gimana Kang Muslih, sehat dah? Sehat, alhamdulillah. Ya. Pengalamannya banyak juga ya. Ya, ada aja. Bolehlah nanti kita malam hari ini saya coba Kang Muslih akan bercerita pengalamannya di tahun 1998. 98. Silakan Kang Muslih. Sobat mengulas malam, kali ini saya akan menceritakan mengenai santet yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada orang yang lain. Dan santet kali ini seperti yang diulas tadi adalah berupa telur puyuh. Kejadian ini pernah saya alami ketika waktu saya ada di Jawa Timur. Dan kebetulan saya sendiri adalah orang Jawa Timur. Ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini sebenarnya adalah sepupu. Dia itu bernama Ida. Sepupu dari yang disantet itu apa gimana? Bukan, sepupu saya. Oh, sepupu, saya. Ya, biar jelas ya. Dia ini orang baik. Orang yang tidak banyak bicara. Ketika dia remaja dan sekolahnya juga cerdas, sehingga saya juga memang jarang ketemu karena beda kecamatan. Ya, bertemu kalau memang ada perlu yang perlu disampaikan. Dan saudara saya Ida ini, dia punya suami. Suaminya ini bekerja di suatu perusahaan ternama di BUMN yang ada di Jawa Timur. Di kemudian hari, Ida ini bekerja di suatu perusahaan, tapi perusahaannya memang ya tidak begitu bonafit. Dia bekerja di bagian tata usaha. Tapi karena dia itu cerdas, dia ditaruh di bagian akuntansi, bagian keuangan. Ketika dia menangani keuangan, dia lancar dan baik, jujur. Tidak ada problem hal-hal yang bermasalah. Disinilah awal cerita. Kenapa dia itu sampai ada orang yang tidak suka. Padahal dia sendiri bergaul dengan teman-temannya itu baik. Suatu hari dia
ada sedikit permasalahan yang ada di fisiknya ya, yang ada di bagian fisiknya, yaitu di bagian indera, bagian penglihatan, Mata ya. Ini. mata. Dia itu sering mengeluarkan cairan seperti orang menangis. Ketika pertama diperiksakan di dokter umum bilang ini cuman kotor aja, perlu dibersihkan aja dengan obat cairan. Dia diberi obat sama dokter umum tadi itu. Setelah 3 hari kemudian, obat itu tidak nampak tanda-tanda ada penyembuhan. Bahkan malah lebih perih lagi yang dia rasakan. Yang jadi masalah itu, dia itu nggak ada kesedihan, nggak ada kegembiraan, tapi kok sering mengeluarkan air mata. Tapi bukan darah ya, air mata. Bukan Ya? air mata, normal air mata. Terus menerus itu tiap hari itu tuh. Enggak juga. Dia itu berhentinya ketika dia kalau sudah lelah tidur, berhenti. Ketika dia misalnya bangun dari tidur, cuci muka, setelah kering, itu keluar lagi. Sehingga beberapa kali tisu, bahkan kalau ke kantor itu ngantongi tisu sendiri untuk ngelapin air matanya itu. Ya jelas ganggu pekerjaan ya ini. Justru itulah ketika ditanya oleh seorang pimpinan dari perusahaan itu, "Bu, Ibu kenapa kok sering menangis?" "Nggak tahu ini Pak," jawab sepupu saya. Tadi namanya Ida ya. Iya. Sepupu saya ini menjawab, "Nggak tahu Pak, ini dari minggu kemarin itu sudah berobat. Ya begini aja. Coba aja Bu, di spesialis." "Ya nanti saya coba. Nanti gampang Bu, itu kwitansinya dimasukkan aja di Biaya kantor ya. biaya kantor." Ketika dia mencoba di spesialis mata dan diperiksa oleh dokter ahlinya bahwa dia itu mengalami ada kebocoran saluran yang ada di mata yang berhubungan dengan air mata itu. Pembuluh-pembuluh kecil. Betul. Ya, itu ya. Nah, kalau saya pikir dokter bicara seperti itu wajar karena dia bidangnya. Ketika dokter itu memberikan obat untuk menahan supaya nggak keluar air matanya, 1 hari pertama dia kasih obat mending. Hari kedua tidak kira-kira, itu keluarnya itu luar biasa. Lebih parah daripada awalnya. Ketika suaminya itu kepikiran, aduh, istriku lagi kena apa ini, kok sakitnya seperti ini. Anak-anakku nggak ada yang ngurus. Aku sendiri kerja aku juga numpuk. Kepingin membahagiakan istri bagaimana, tapi istriku sakit. Waktu itu ibu saya mendatangin saya, minta diajak ke silaturahmi ke tempat ponakannya itu, si Ida itu. Udah lama. Ketika ibu saya tanya, "Kenapa sih?" "Enggak, saya tuh kok ngipi nggak enak." "Bener tak?" "Iya, barangkali ada apa-apa." Ternyata ibu saya ke sana itu, ibu saya membisikkan di telinga saya, "Ono sing ganggu le." Bilangnya begitu. Ibu saya memang rada ngerti ya berarti ya ibu ya. Rada ngerti. Terus ya. Dia itu muridnya kiai yang mengajarkan istighosah. Dia pernah belajar di sana.
Makanya ketika dia datang itu mukanya dilihat begini tuh langsung memerah. Ya. Mukanya ibu saya itu memerah. Itu setelah ketemu ibu Iya, Ida. waktu saya silaturahmi itu. Iya. Kata ibu saya, "Ana apa to, Nduk?" Iya. Terus dijawab sama Ida tadi, "Kirangan ampun sulan iki. Sudah 1 bulan ini tuh nggak sembuh-sembuh. Saya capek, wis to, Nduk. Sembahyang bengi, sholatlah malam. Insya Allah dapat petunjuk." Ketika ibu saya tadi tuh membisikkan di telinga saya, kok masih ganggu le. Saya kaget. Saya berusaha menemuin suaminya karena dia itu usianya saya kalah tua, tapi soal usia memang tua suaminya. Tapi soal masalah urut-urutan keluarga tua saya gitu. Sehingga aku manggilnya Dek gitu. Iki aku mau dibisiki ibu. Ono apa tuh, Mas? Ini tadi saya itu dibisikin oleh ibu bahwa ini si Neng Idai ono sing ganggu. Oh, mau macem-macem sih. Jare. Ya tapi ya diusahakan lah. Barangkali iya. Saya bilang, maaf nih ya, saya nggak suka kedukun, nggak suka. Kalau orang yang praktisinya agama, Iya. taruh aja dia ustadz atau kiai, silakan, saya setuju. Soalnya dia nggak pakai mediasi. Iya. Kalau dukun pasti pakai mediasi. Nah, dia itu punya kiai yang ada di Jember. Kalau nggak salah, kiai ini tuh ada kedekatan dengan si Anang siapa itu? Artis itu Anang Hermansyah itu. Iya, diceritakan itu sama suaminya Ida itu bahwa istri saya itu matanya itu beler aja. Kalau orang Jawa bilang beler tuh keluar. Ya. Itu dua-duanya apa satu itu tuh? Satu, sebelah. Oh iya. Sebelah. Ketika Pak Kiai tadi itu menanyakan siapa namanya, jelas namanya siapa, terus bintinya siapa. Nah, dikasih tahu sama suaminya tadi namanya ini, binti. Nah, baru Pak Kiai tadi itu membaca nama, terus dia bertawasul. Gitu. Nah, kalau kiai itu yang digunakan ya syariat ya terutama. Itu baru namanya aja itu ada asap itu. Oh, langsung bereaksi ya. Cus, gitu, ada asap. Bagaimana Pak Kiai ini cara mengobatinya ini supaya istri saya ini bisa normal kembali. Pak Kiai mengatakan bahwa saya nggak bisa mengobati secara langsung karena istrinya nggak diajak. Oh, yang sakitnya nggak diajak? Iya, nggak diajak. Kalau istrinya diajak, insya Allah hari ini saya tuntaskan. Tapi sementara ini saya tangani dan saya kunci. Insya Allah nanti di rumah nggak akan keluar air mata. Begitu suaminya Ida tadi itu berpamitan dan dititipi air untuk nyampe di rumah diminumkan. Air doa ya istilahnya. Air doa. Ditaruh di botol segini nih. Setelah itu diminumkan, seminggu kemudian nggak ada reaksi dia itu keluar lagi air mata. Nggak ada. Lah, suatu ketika suaminya ingat gitu loh bahwa istrinya itu ada yang gangguin.
tapi secara gaib. Tapi belum dijelas, Pak Kiai belum menjelaskan kalau apa diganggunya itu. Lah, suatu ketika ada kesempatan waktu luang, anak-anaknya udah pada gede, ditinggal di rumah, dia silaturahmi ke Pak Kiai. Tapi silaturahminya malam. Sekarang dengan istrinya ya? Dengan istrinya. Silaturahminya malam. Ketika nyampe di sana, gak ada halangan suatu apapun di jalan. Baru Pak Kiai itu kaget. Masya Allah, orangnya cantik ya. Tapi biarpun orang cantik nggak banyak orang yang menggoda, alhamdulillah. Cuman ya itu, ada yang tidak suka, Bu. Ya wajar lah, zaman sudah kayak begini tuh, namanya orang cemburu di dalam suatu pekerjaan tuh sudah lumrah. Tapi anehnya, ya ini loh sisi anehnya ini. Kenapa kok mata sebelah ini sampai keluar air mata itu? Aduh, kalau sudah kering gitu tuh tidur dia, tidur. Nah, di situ baru dia Pak Kiai ambil apa itu, karpet. Di situ digelar, ada tamu juga sebagian melihat. Ada dia ngambil baskom ya, diisi air. Kemudian si Ida tadi, sepupu saya, disuruh begini ke bejana tadi air. Nah, terus Pak Yai itu memulai, pegang kepalanya, dia berdoa, nggak tahu baca apa. Terus sampai diusap begini itu, dijatuhin ke air tadi itu, kelotak. Apa itu yang jatuh? Ya itu tadi yang ada di matanya itu, Pak ini. Bukan matanya, bukan. Bukan. Ya, ada sesuatu benda. Ya? Jadi kalau Pak Kiai tadi itu bilang dia nggak punya kodam atau perewangan, bohong kan kata orang. Tapi karena dia itu punya bacaan, dan bacaan itu adalah inti dari ayat-ayat Al-Quran. Memang ayat Al-Quran itu banyak kodamnya, tapi kodam kalimah. Karena dia belum berwujud nyata gitu loh. Kalau sudah berwujud nyata, bisa jadi dia makhluk jin halus, jin kasar. Soalnya ayat-ayat Allah itu memang isinya kodam kalimah. Jadi masih dalam bentuk cahaya. Betul, gitu ya? masih cahaya. Begitu begini, diusap begini tuh, digegem gini langsung dijatuhin. Lotak. Ya bunyi, kayak bunyi kelenteng gitu deh. Kan itu baskomnya itu seng. Iya. Begitu dijatuhin di seng itu. Nah, saya ini bisa cerita seperti ini ya diceritakan gitu. Iya. Karena saya nggak ikut. Nah, setelah batu itu dibawa pulang, saya juga kaget. Kenapa batu ini kok bawa pulang? Ini batu ini suatu saat bisa kembali ke matanya. Waktu itu saya lagi dolan main di situ. Karena ada hal yang perlu saya sampaikan mengenai apa itu, lamaran pekerjaan. Urusan lain ya. Urusan lain. Batu itu dibawa, dibungkus kain putih, dibawa pulang. Ditunjukkan saya bilang, ini tuh belum dilebur, masih ada. Isinya masih ada.
di dalamnya ya. Kodam kirimannya itu masih ada. Tapi sudah terikat di batu Iya, itu ya. karena dia panas kena syariat ilmu kiai itu. Terkunci ya istilahnya. Terkunci. Tuh. Makanya saya bilang, kenapa ya biar aja kasihkan Pak Kiai. Nah, itu jenisnya apa itu tuh bendanya? Awalnya itu aslinya ya kata Pak Kiai itu memang telur puyuh. Telur puyuh Telur aslinya. puyuh. Cuma- Tapi begitu nampak nyata itu dia berwujud batu. Oh, sudah membatu ya akhirnya ya. Tapi bintik-bintiknya ya Mirip sama. telur puyuh. Oh. Ya bukan mirip, sama dengan ya. telur puyuh itu. Nah, setelah saya katakan ini tuh masih hangat. Masih hangat. Oh, hangat. Batunya hangat. Hangat. Padahal udah lama ya dari Sudah sana. lama. Luar biasa. Berarti memang betul ada isinya itu. Memang Iya. goib Karena- itu hawanya panas. Betul. Jin kan dari hati. Bahkan kalau sudah masuk ke tubuh manusia, engap, panas. Nyata apa yang saya katakan itu. Kembali lagi. Ketika dia bergaul dengan temennya yang nyantet tadi, yang guna-gunai, tidak ada masalah, baik aja. Boncengan berdua baik aja. Memang dia pandai menyembunyikan kejelekan. Nah, itu kan tadi diketahuin sama kiainya yang nyantetnya tuh. Itu informasinya diperkirakan yang nyantet itu siapa? Barangkali ada informasi yang agak detail gitu. Jadi begini, Pak Kiai itu dari isyarat yang dia dapat bahwa orang yang mengganggu ini adalah karib, sahabat karib, tapi dalam suatu pertemanan yang di dalamnya ada suatu perusahaan bareng bekerja. Berarti di lingkungan pekerjaan ya posisinya. Betul, iya, di lingkungan pekerjaan. Iya, paham. Disinilah karena melihat gelagat itu, Ida itu kok senyum-senyum saja. Kayaknya Ida ini sudah ada yang menangan. Begitu dia punya firasat bahwa Ida itu sudah sembuh, dia kembali menemuin dukunnya. Yang nyantet Dan itu ya. dukunnya juga nggak tahu bahwa itu sudah diambil. Karena apa? Ini tuh santet lokal. Artinya barang yang dikirim oleh dukun itu nggak ada duplikasinya. Jadi begitu dikirim, tes, nggak ada duplikasinya. Harusnya kan kalau memang ada, itu ganggu, bergerak. Oh gitu. Iya. Ya mungkin ini santet murahan kali ya. Harganya murah kali ya. Ya sampai kan dia datang lagi Iya, laporan bahwa itu kemarin yang saya suruh dia udah sehat ya. Oh iya tuh. Nah, terus si temennya tadi yang ganggu itu namanya Rosida. Maaf ini belum tak sebutkan tadi namanya Rosida itu. Rosida ini balik bertanya, Pak ini kok Bapak kok sampai nggak tahu sih kenapa kok dia bisa sembuh, siapa yang mengobati? Harusnya kan kalau dukun kan tahu gitu loh. Betul. Tapi karena dukun itu kekuatannya kan cuma 40 hari. Ya. 40 hari sih kalau nggak ada masalah ya udah ganti episode kan. Gitu. Akhirnya sekarang Neng maunya apa? Yang mau saya sih dikirim lagi. Begitu dia mencoba melihat barang yang pernah dikirimkan itu diteropong. Dalam ilmunya dukun itu nggak tahu dia itu pengabdi setan ataupun pengabdi jin. Teropong. Ternyata bendanya itu ada di bawah orang yang disantet yang saya ceritakan tadi itu. Dibawa pulang kan diizinkan sama Mbak Kiai dibawa pulang. Mungkin Jadi ya pakai bukan di kiainya ya. Bukan. Ya, itu. Justru saya bilang kan ini tuh bakal akan masuk lagi. Begitu diteropong ditarik. Jadi intinya sih diambil lagi bendanya. Iya.
dikasih lagi kekuatan. Iya. Dikirimkan untuk kedua kalinya Nah, intinya sih. ketika terjadi dialog, isi batu ini, isi yang ada di telur ini sempat dimarah-marahin itu. Kamu nggak nurut sama saya sekarang. Kenapa kamu kok? Habis saya kepanasan, nggak kuat saya melihat itu. Bahkan aku nggak bisa keluar. Begitu ditarik. Kamu sekarang mau bekerja lagi nggak untuk saya? Ya udah mau. Oh, jadi khodam yang di dalam telurnya ya? Iya. Gitu ya. Lah itu dikirimkannya itu ke rumah, tapi nggak kena sasaran ke mata, enggak. Ya kemungkinan dia nggak pakai media kayak boneka ya. Iya. Kemungkinan nggak pakai gitu, hanya ngirim asal ngirim aja. Itu jatuhnya di genteng tadi itu. Iya. Jatuhnya di genteng tadi. Ya bisa jadi gini, Kang Musli. Mungkin kiai yang di sana sudah membentengin rumahnya, apa Ya. dirinya, hingga nggak nyampe kepada tubuh yang bersangkutan, tertahan oleh benteng mungkin, maka jatuhlah di rumah gitu, di genteng. Gitu. Nah, dia kan tidak tahu, yang tahu kan hanya kiainya. Gitu. Jadi begini, Biasanya. ketika suaminya Ida tadi itu tak tanyain oleh-oleh apa dari Pak Kiai, terus bisa pulang ke sini. Ya katanya sih disuruh banyak membaca sholawat, Tuh. banyak istighfar. Nggak ada titipan apa-apa untuk selanjutnya. Bawa Nggak air ada. doa kan waktu itu ya? Iya. Nah, air doa juga, Nah. itu kan bagian juga. Iya. Ya. Di samping zikiran yang dia lakukan itu untuk memperkuat. Dan Pak Kiai juga nggak mengisyaratkan air itu suruh nyiprat-nyiprat ke depan rumah, enggak. Iya. Karena Pak Kiai itu polos sih. Iya. Polos. Ketika kiriman itu datang kembali, itu reaksi selanjutnya itu bukan di mata, tapi di pikiran dia itu nggak mau bekerja, Ke fisik lagi ya. ke fisik lagi. Walaupun memang nggak di mata ya, tapi di tempat yang lain ya. Ketakutan gitu loh. Mau bekerja ketakutan. Sampai seminggu. Bahkan pimpinannya itu ngasih surat peringatan itu, kata suaminya Ida, ya udahlah biarin aja lah, dikeluarin ya nggak apa-apa. Akhirnya pimpinannya itu suatu ketika mendatangi di rumah anak buahnya itu, Ida tadi itu, bercerita Ida itu bahwa saya itu ketakutan Pak kalau melihat di kantor itu. Duh kok bisa begitu? Jangan-jangan, kata kepalanya, jangan-jangan ada yang nyakitin kamu ini. Nggak tahu Pak, tapi saya belum cerita ya sama Bapak ya. Masalah apa? Saya kan dikirimin telur puyuh Pak. Ya bilang begitu. Hah? Sing bener sih? Siapa dia? Nggak usah lah Pak, nanti suudon aja Pak. Wah, nggak bener itu. Ya udah, sekarang saya percaya. Sok tak kasih waktu sampai berusaha lah. Kalau bisa sih ke kiai, jangan ke dukun, nanti tambah parah. Nah, begitu kepalanya sudah mengerti, jadi suaminya itu kembali lagi ke Jember, menemuin Pak Kiai tadi, menceritakan bahwa istrinya itu sekarang ketakutan kalau mau bekerja, berangkat kerja itu ketakutan. Pada akhirnya dia udah seminggu, bahkan kena surat peringatan sama kepalanya sendiri, nggak percaya, datang. Begitu Pak Kiai itu melihat, Allahu Akbar. Ya saya minta maaf, kenapa telur itu kenapa ya tempo hari kok saya ngizinin dibawa. Lupa mungkin kiainya. Harusnya, Iya. tapi memang Kiai nggak biasa, Bisa, nggak mungkin, nggak biasa ngoleksi seperti iya. itu. Dia nggak suka. Gitu. Nanti takutnya ketemu santrinya atau ketemu pasien-pasien yang lain, Pak Kiai kok ngoleksi gitu kayak dukun. Iya. Gitu loh, maksudnya seperti itu.
Begitu dia tarik napas, melihat hal-hal yang ada dalam sisi gelap, sebentar dia nggak komat kamit kayak dukun, nggak, biasa kayak istiqomah gitulah. Iya. Akhirnya berbicara dia, tolong di pagi hari buka genteng yang di depan pas pintu. Itu nanti ketemu lagi telur itu. Waktu telur dibawa, telur ditaruh di mana? Lah si Ida ngomong, tak taruh di tempat gudang, nggak tahu lah. Itu nggak ada gunanya. Tapi nggak dibuang gitu. Nah, kalau rongganya genteng itu kan masih nggak nampak jelas gitu kan kalau pagi itu pakai senter saya. Oh iya itu, tapi agak merah Kang Idot. Telurnya itu kayak ada apa itu merah-merah bekas kecemplung di air yang ada warnanya gitu kayaknya sih. Tahu mungkin ngirimnya itu sebelumnya ditetesin apa? Darah apa gitu. Oh, mirip-mirip darah ya warna. Iya. Nah itu. Akhirnya kita ambil. Darahnya kita krik-krik ini, Kang Idot. Iya darah, kurang ajar. Nah, tak cuci sama saya. Nah begitu tak cuci, ini boleh nggak tak bawa? Saya ngomong sama suami, wis mas ngono kok pek-peken, ambil, wis ambil, mau diapain silahkan, dibakar kayak dibuang silahkan, wis penyakit. Akhirnya tak bawa, tak taruh di rumah. Saya ngumpulin teman-teman yang biasa kebatinan ya. Memang saya juga pernah dulu tuh ikut kebatinan, tapi ya ikut-ikutan aja, Kang Idot. Nggak serius ke dalamnya. Zamannya Karena budaya, iya. aku masih kuat di syariat gitu loh. Begitu teman-teman itu saya kumpulkan. Ini loh, ada barang ini. Loh, telur puyuh, asik. Asik endasmu ini, makan gue telur. Tak kasihkan. Ini bukan telur puyuh, batu. Di mana ini? Pegang. Keluarkan ilmumu, saya bilang. Kamu jago kebatinan, keluarkan ilmu. Enggak, dia enggak ini, Bok. Biasa tidak. Iki biasa gue nyandat. Ngomong konon. Sebab batian ngerti ya? Ngerti dia. Hah. Begitu. Iki oleh sing ndi, Mas? Iki ono sepupuku. Ada sepupu saya yang kena kiriman ini. Kurang ajar. Dibalekno ta? Maksudnya itu mau dikembalikan tak gitu ke orangnya. Janganlah tambah panjang ceritanya. Nah, pada akhirnya saya tawarkan, siapa yang mau? Wopo mas barang ngono kok ditawar. Nawariku barang duit. Dia bilang begitu sambil bercanda. Akhirnya batu itu saya lempar di Sungai Brantas, Kang Idot. Jadi saya membuang dan mengeluarkan ucapan buang penyakit yang jauh. Si Rosida tadi, menurut cerita yang saya terima dari sepupu saya, Ida tadi, dia tuh sempat bercerita ketika waktu Idul Fitri. Idul Fitri berkumpul di satu keturunan. Dia sempat ngobrol mengenai orang yang ganggu itu sekarang baik sama saya, tapi dia kena masalah. Masalah apa? Yaitu nyelingkuhi suami orang. Ya mungkin saya bilang kena balaknya kali ya.
kualat, saya bilang begitu. Ya kalau saya sih berdoa, tapi nggak mau berdoa jelek, khawatir jeleknya kena saya. Mudah-mudahan Allah itu membuka mata hatinya dia, mudah-mudahan, agar jangan mengganggu orang yang sudah mapan, diganggu hanya mencari nafsu yang nggak pernah selesai ya. nggak pernah selesai. Terus dia bercerita lagi, dia itu kena penyakit cangkrang. Akhirnya kenapa? Kalau di sini tuh bilangnya bintik-bintik kayak gudeg itu loh. Iya, Wong iya. Jawa ngomongin cangkrang. Itu penyakit terakhir dia yang diceritakan oleh Ida. Jangan-jangan seperti ini, seperti telurnya ada bintik-bintik. Ya ini nggak tahu. Iya, jangan-jangan itu dampak dari Ya, situ. orang yang berbuat tidak baik, otomatis karma itu akan menimpa dirinya sendiri. Pastilah, itu sunatullah, harus pasti terjadi ya. Barang siapa yang menanam, dialah yang menuai. Itu istilah peribahasa. Iya. Makanya kita sebagai manusia harus berbanyak-banyaklah menanam, mencari keimanan yang sekuat-kuatnya dan melaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran yang kita anut, yaitu agama Islam. Barangkali ada pesan-pesan terakhir yang memang dari cerita ini ada hikmahnya. Silakan Kang Musli. Terima kasih, ini pesan dan penuh dengan hikmah yang harus kita ambil, kita sebagai manusia. Hal pertama yang harus kita jaga adalah setan yang selalu mengganggu kepada diri manusia. Itulah yang harus kita singkirkan, yang harus kita buang jauh-jauh. Dan kita harus kembali kepada jalan yang benar. Jangan diikuti jalan yang salah. Sebab jalan yang salah suatu saat akan menjadikan diri kita menjadi salah yang tidak beraturan. Apalagi seperti menyantet orang, mengguna-gunai dengan cara-cara yang ditempuh oleh nafsu yang ada dalam diri kita. Yaitulah gambaran setan yang mengganggu pada diri manusia. Oleh sebab itu, jiwa dan raga kita isi dengan hal-hal yang baik, yang penuh dengan keimanan, sehingga keimanan itu akan berangsur-angsur tumbuh kembali dan kita bisa beribadah sadar, kita bisa melakukan apa yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan syariat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Begitu yang bisa kami sampaikan. Amin. Demikianlah sobat mengulas malam. Demikian menariknya cerita dari Kang Musli. Tidak terasa waktu sudah berjalan lama. Saya akhiri, mudah-mudahan cerita ini banyak diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.